Welcome back to my channel, my name is Feeling. Di video kali ini aku mau bahas tentang drugstore shampoo yang bebas dari SLS dan SLES dan bebas juga dari paraben. Aman banget untuk kulit kalian. Anyway, kenapa aku akhirnya bikin video ini? Di video haircare rutin aku, kalian bisa cek di sini. Itu aku pakai shampoo Pantene yang Gold Series Smooth and Sleek ini. Di sini tuh mengandung sodium lauryl sulfat. Dan kemudian aku nerima komen dari kalian, bahas dong tentang drugstore shampoo yang affordable tapi bebas dari SLS. So this is the video. So kalau misalnya kalian ada request next video aku mau bahas apa, kalian bisa komen di bawah. Aku bakal usahain untuk buat video tentang itu. Oke, tanpa panjang lebar aku bakal jelasin dulu apa itu SLS dan SLES. Jadi sebelum masuk ke review shampoo-nya, itu aku bakal bahas dulu apa itu SLS dan SLES. Jadi SLS atau sodium lauryl sulfat dan SLES atau sodium lauryl sulfat. Bedanya apa kedua senyawa ini? Jadi SLES merupakan turunan dari SLS yang direaksikan dengan alkohol melalui proses ethoxylation. Proses ini membuat SLES lebih aman daripada SLS. Tapi dalam prosesnya sendiri itu sebenarnya ada kemungkinan untuk kontaminasi senyawa 1,4 dioksin. Atau aku nggak tahu bacanya apa. Dan senyawa ini merupakan senyawa yang bersifat karsinogenik atau berbahaya kalau tidak melalui tahap pemurnian. Tapi kita nggak tahu apakah perusahaan itu melakukan pemurnian atau enggak. Jadi SLS memang cenderung lebih aman, tapi juga bukan berarti yang benar-benar safe banget. Kedua senyawa ini, baik SLS maupun SLES, itu banyak dijumpai di produk-produk perawatan tubuh seperti sabun, shampoo, sabun cuci muka, dan produk-produk pembersih kayak deterjen. Karena sifatnya memang sebagai surfaktan atau pembersih, membuat membersihkan tuh jadi lebih mudah. Untuk ngangkat kotoran dan minyak itu jauh lebih mudah. Lalu dia juga berfungsi sebagai foaming agent atau pembuat busa, jadi busanya itu lebih melimpah kalau ada SLS dan SLES ini. SLS itu sebenarnya berasal dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang sudah melalui berbagai proses kimia sehingga meninggalkan sifat aslinya. Jadi kenapa jadi berbahaya padahal dia dari minyak kelapa atau minyak kelapa sawit yang harusnya nggak berbahaya. Sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus mengurangi atau bahkan menghindari produk yang mengandung SLS dan SLES? Jadi yang pertama, sebenarnya belum ada riset yang membuktikan bahwa SLS dan SLES ini yang ada di produk perawatan tubuh dan pembersih itu berbahaya untuk kulit jika digunakan dalam jangka waktu yang pendek dan segera dibilas. Nah, pada kenyataannya kita kadang menggunakan dalam jangka waktu yang lama. Yes or no? Tapi dengan catatan konsentrasinya tidak lebih dari 1%. Dan lagi-lagi kita tidak tahu berapa persen yang digunakan di produk perawatan yang kita pakai. Jika digunakan dalam jangka panjang, ada kemungkinan untuk terkena iritasi di mata dan kulit, sehingga kandungan ini sebaiknya dihindari, terutama untuk kalian yang menderita eksim dan psoriasis. Selain bisa menyebabkan iritasi, kalau misalnya digunakan dalam jangka waktu panjang, sebenarnya SLS dan SLES ini juga kurang ramah lingkungan karena senyawa ini beracun bagi lingkungan dan membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Bayangkan jika kita satu orang aja sehari mandi 2 kali menggunakan produk yang mengandung SLS atau SLES, dikalikan dengan jutaan orang yang ada di dunia ini dan dikalikan dengan puluhan tahun. Bayangkan berapa banyak jumlah SLS dan SLES yang menumpuk di bumi ini. Jadi sebaiknya kita perlu berpikir ulang apakah kita sebaiknya mengurangi atau menghindari produk yang mengandung SLS dan SLES ini dan beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan. Nah, setelah memakai Pantene Gold Series yang Smooth and Sleek ini, aku pakai sekitar 5 botol. Itu aku sekarang beralih ke produk ini, Botanical Garden Organic Argan and Virgin Olive Oil. Nah, ini aku baru pakai sekitar sebulan. Jadi kenapa alasan aku memilih produk ini? Karena yang pertama produk ini tentunya bebas SLS dan SLES. Jadi ingredients-nya aku bakal taruh di sini. Ini benar-benar safe, tidak mengandung SLS dan SLES. Terus dia juga tidak mengandung paraben.
Terus di sini ada tulisannya 100% certified oil. Nah, di dalam ingredients ini sebenarnya mengandung satu alkohol yang namanya benzyl alkohol. Benzyl alkohol ini sebenarnya aman nggak sih? Setelah aku cari-cari artikel tentang benzyl alkohol ini, sebenarnya aman. Dia berfungsi sebagai pengawet, penggantinya paraben. Jadi kalau misalnya untuk produk-produk yang tidak menggunakan paraben, bakal kemungkinan besar menggunakan benzyl alkohol ini sebagai pengawet mereka, supaya bisa digunakan dalam jangka waktu yang lebih lama. Karena kayak misalnya shampoo ini kan tentunya mungkin habisnya berbulan-bulan, jadi butuh pengawet juga. Dan benzyl alkohol juga berfungsi untuk membunuh mikroba, jadi tentunya lebih higienis. Tapi untuk kalian yang misalnya ada alergi terhadap alkohol, kalian perlu cek dulu apakah kalian alergi terhadap benzyl alkohol ini. Kalau kalian tanya wanginya kayak apa, wanginya itu kayak calm, yang gentle gitu. Baunya virgin olive oil, tapi nggak yang nyengat, nggak enak gitu. Karena virgin olive oil yang asli itu baunya nggak enak, tapi di sini tuh sudah ada fragrance-nya, jadi wangi. Kalian nggak perlu khawatir baunya itu nggak enak. Warnanya putih keruh dan agak sedikit kental. Aku coba pump di sini. Kayak gini kira-kira teksturnya. Anyway, aku bilas dulu. Ini aku beli di Guardian, harga normalnya itu 85.000, tapi biasa itu ada promo. Ini yang 290 ml, yang varian smooth and shiny. Botanical Garden ini setauku ngeluarin 3 jenis shampoo. Yang pertama yang organic argan and virgin olive oil, itu ada 2. Yang pertama yang smooth and shiny, terus ada 1 yang moisturizing and nourishing, itu yang warnanya biru. Terus ada 1 lagi yang beda, itu trio oil, itu untuk rambut yang berketombe. Tapi aku coba yang varian ini. Setelah bicara tentang plus point dari produk ini, yang 100% certified oil, terus safe ingredients, tentunya ada minusnya. Jadi karena produk ini tidak mengandung SLS dan SLES, produk ini tuh jadi kayak lebih sedikit berbusa. Jadi aku pakainya tuh lumayan boros. Mungkin itu aja minus point dari produk ini. Hasilnya produk ini di rambut aku, kalau dari sisi melembabkan menurut aku kurang. Padahal sampo ini bebas SLS. Tapi kalau misalnya rambut aku nggak aku kasih conditioner atau hair mask, itu masih tetap agak kering. Jadi tetap butuh support dari conditioner atau hair mask. Tapi ajaibnya shampoo ini tuh bisa bikin kerontokan rambut aku berkurang. Jadi kayak love and hate relationship gitu. Anyway, video ini tidak di-endorse, jadi ini benar-benar review murni dari aku. Jadi aku beli rambut ini tuh nggak ngarep kalau misalnya kerontokan rambut aku bakal berkurang gitu. Tapi surprisingly, produk ini tuh bikin kerontokan rambut aku berkurang gitu. Jadi kayak kurang melembabkan ya, tinggal aku kasih conditioner, terus dan perawatan-perawatan lainnya kalian bisa cek di video ini. Anyway, kalau kalian misalnya ada yang sudah pernah cobain produk dari Botanical Garden ini, kalian bisa share pengalaman kalian di comment section di bawah. Setelah aku review hari ini gimana? Apakah kalian tetap mau pakai produk yang mengandung SLS atau SLES? Atau kalian mau beralih ke produk yang lebih ramah lingkungan? Kalian bisa komen di bawah. Kalau misalnya kalian suka video aku, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan turn on notification supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Have a nice day, bye!